tak spill kunci-kuncinya nih teman-teman. Kalau teman-teman mau flashing radiator, yang pertama ini roda harus udah dilepas ya. Lepas roda ya pakai kunci roda lah ya. Dongkrak sama kunci roda udah pasti. Terus habis itu untuk lepas inner fender itu kita pakai kunci T20. Ini buat membuka klip dua ini. Setelah kebuka kita mau ngetap nih. Nah, baut tap bawah pakai 13. Nih saya pakai kayak gini. Nah, ini sama ininya 13. Kalau yang ini buat buka baut breather atas, lebih enak pakai ini, lebih cepat. Ini ratchet. Oke, nah untuk buka termostat pakai baut 10. Ini untuk spin 15 ya. Baut 10, kok baut 10, kunci 10 kayak gini nih. Terus untuk buka baut tabung radiator sama tabung power steering pakai kunci 10 yang T, lebih enak. Nah, untuk buka selang-selang klemnya pakai nih plier klem. Ini lebih mudah. Kalau nggak ada ini, waduh susah banget. Susah banget. Oke, jadi ini line up kunci-kuncinya ya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita mau flashing radiator lagi nih di spin aktif. Nah, ini kita mau flashing, ini mirip di video saya sebelumnya nih. Kita lihat tabungnya ya, warnanya sama. Nah, ternyata kalau dipegang ini udah keras banget ini. Ini udah keras. Nanti kita buka aja ya, kita cek. Kalau ini tak keretak-keretak takutnya ntar malah masuk ke dalam kan. Ini udah keras nih yang di sini, yang selang gede. Yang selang U, yang ini kecil juga. Kalau ini juga tapi nggak terlalu. Jadi ini nanti kita ganti selang semua, ganti tabung, sama kita flashing pakai yang cairan Preston itu. Ya buat meminimalisir kotoran yang ada di dalam mesin dan di radiator. Oke, ini caranya sama. Yang pertama ya, kita tap dulu dari area ban kanan pakai kunci 13, baut tapnya sama kayak baut breathernya nih, ukurannya 13 juga. Terus nanti kita copot tabung, copot selang, copot termostat. Copot termostat juga pakai kunci 10 termostatnya. Oke, nah ini selang-selangnya ada 5 ya. Satu set itu ada 5. Tuh agak Fatma, terus pakai cairan ini nanti Preston. Ini aku buka baut tapnya pakai ini ya. Ini kecil nih, lumayan simpel buat buka. Ini bisa kebuka gitu. Nah, ada soketnya 13. Ini drive-nya. Oke, ini kita lihat coolant yang keluar. Ini yang pertama kita tap. Ini kayaknya sih pakai air biasa karena tak pegang, nggak ada licin-licinnya nih, bening juga. Coba kita lihat tabungnya. Nah, ini kita lihat tabungnya. Tuh banyak keraknya ya. Ini tabungnya ini susah dibersihkan karena dia bersekat-sekat nih. Sekat-sekatnya nggak cuma sekat di atas ya, dia sampai dalam ada temboknya gitu, terus ada lubang-lubangnya. Jadi kalau mau bersihin yang di tengah ini nggak bisa nih. Paling kalau bersihin yang di sini. Jadi nggak maksimal bersihnya. Oke, setelah itu kita buka termostatnya ya. Saya pakai kunci ring 10. Itu bisa buat buka. Ya emang ukurannya kunci 10 ya. Ada 2 baut untuk yang spin 1500 cc ini. Oke, kalau udah terbuka lumayan mudah juga buka 2 bautnya nih. Tapi agak tricky ya. Karena sempit. Nah, kalau 2 baut itu udah kendor, kita coba tarik termostatnya biar keluar coolant yang lama. Nah, kalau dari atas susah, saya dari bawah tuh. Nah, kayak gitu. Tarik selangnya, buka. Nah, itu agak udah keluar cairannya kan. Nah, tuh. Nah, oke. Kalau udah kebuka gini tinggal tuh keluar banyak kan, lumayan.
Nah, ini kita nanti keluarkan satu termostat ini sama selangnya ya. Jadi yang nempel di radiator juga dilepas. Nah, enaknya buka klem-kleman selang ini pakai alat klem itu. Itu lebih gampang daripada pakai tang. Susah karena tempatnya sempit. Nih bunyinya nih. Tuh. 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 Ini kita coba buka ya termostatnya. Nah, udah lengket juga nih. Oke, kita buka. Waduh, wow, kalau ini lebih parah guys. Kalau ini lebih parah. Di termostatnya begini. Lebih parah ini om. Dari kemarin. Kemarin sih nggak nempel. Kalau ini nempel banget. Tapi kalau di sininya aman nih. Yang nempel di selangnya, kayaknya ya deposit selangnya sih. Terus ngumpul di sini. Tapi ini harusnya nggak nempel. Coba kita kerok ya. Di dalamnya. Coba kita kerok nih ya. Nah, ini kita kerok dalamnya yang banyak keraknya itu. Pokoknya kita bersihkan sebersih mungkin ya. Oke. Dibuka dulu nih. Jadi masangnya bisa sih harus. Itu yang Mas beli KW itu dalam rangka emang sengaja buat Flashing kayak gini. flashing. Lengket ya. Mas aku itu berarti koraknya Mas. Kayak diameter Ini yang ori. Termostatnya aslinya termostat tuh yang ya ini. Kalau ini housingnya. Ini yang ori, ini yang KW yang kanan ya. Ini bentuknya. Oke. Nah, ininya masuk nih. ya, diameter ini Masuk Mas. nih. Diameter ininya beda nih. Beda nih. Kayak lebih gede yang ori ya. Ya emang beda termostatnya sih. Oke, ini kita bersihkan dulu. Biar maksimum ini tadi tak copot. Bersihkan. Nah, bersihkan dulu ini. Ini kotoran ini tadi yang ada di dalam sini ya. Tuh, udah lumayan disikat nih. Kalau ini sih nggak bisa dibersihin ini. Susah kalau ini. Masih ada di dalam situ. Di dalamnya masih banyak. Tuh. Oke. Kayak tangan bisa ternyata. Giniin, puter. Oh, tar dulu. Iya, puter. Nah, kayak tangan bisa toh. Nah, sip. Kita lihat yang selang besar yang kanan. Wah. Waduh, mantap.
kecil ini juga. Ini juga nih. Oke, ini kita ganti semua. Oke, nah ini kita pasang selang yang dari tabung ke mesin. Pakai selang baru ya. Kita pakai selang itu buat alat untuk nyemprot air ya, bertekanan ya, nggak bertekanan. Kalau air pump kalian kenceng ya udah. Nih karena air pump saya lumayan kenceng, jadi nggak usah pakai pompa ya, pakai ujung semprotan itu loh, semprotan air. Nah itu disemprot. Yang pertama tuh lubang dari yang tabung ke mesin. Ya emang buat selangnya itu disemprot. Nah itu nanti keluar dari di tempat dari lubang termostat. Kan termostatnya udah dilepas nih, sentor, nah, biar air yang kotor keluar semua. Oke, setelah itu kita masukkan ke lubang yang dari radiator ke mesin yang gede, selang yang gede. Nah ini selangnya taruh di situ kan lumayan masuk tuh, cuma buat alat masukin airnya aja, baru disemprot lagi. Nah ini pokoknya area mesin ini keluarnya di tempat termostat, jadi disentor terus. Nah habis itu yang arah yang lubang di radiator yang atas tuh, masukin selangnya, semprot air. Nah kalau yang ini keluarnya di bawah, di lubang radiator yang bawah, yang selang yang bawah ya, lubang selang, bukan lubang tap ya. Nah itu disentor ya, bersih. Oke. Kita pasang radiator termostat saya yang udah tak lepas nih. Oke, kita lepas. Kita masukkan di sini. Nah, ini harus pas di sini ya. Ini nanti cara masang termostat yang buat nanti dipakai juga sama masangnya. Pas di sini, terus kita klaim. Oke, ini nempel di radiator. Oke, ini semua selang terpasang. Termostat yang buat flashing udah terpasang, tabung baut breather udah tak lepas nih pakai kunci 13. Di sini posisinya. Sekarang kita masukkan cairan flashing dan air demineral. Saya pakai merek Leo, itu air minum ya, tapi demineral, nggak ada mineralnya. Oke, kita lihat. Oke, setelah tadi kita tap coolant yang lama, selang kita ganti semua yang baru. Terus termostat pakai termostat saya yang udah dilepas, jadi tinggal housingnya kita pasang. Nah sekarang kita mau flashingnya, tuh saya masukin air demineral sama sekarang ini cairan yang buat radiator cleaner merek Prestone. Kita masukkan semua. Ini mirip kayak kalau kita mau ngisi coolant aja, jadi tetap baut breathernya dilepas dulu. Oke. Nah jadi saya tadi masukin air mineral dikit, terus cairan flashing semua. Nah sekarang masukin lagi air demineral sampai di lubang breather ngucur deres. Caranya kalau udah ada tanda di tabung itu beluduk-beluduk, belupuk-belupuk lah ya, tutup tuh pakai jari lubang breathernya
sampai belubuk-belubuknya hilang, buka. Nah, kalau udah ngucur, langsung tutup baut 13-nya. Nah, itu berarti udaranya udah keluar semua. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti kalau udah sip, tinggal tutup, kita nyalakan. Oke. Oke, ini pengisian cairan flashing udah masuk, udah selesai. Sekarang tinggal kita nyalain mesin. Nah, kemarin itu ada kejadian kalau spin manual, ban sebelah kanan, pokoknya salah satu ban didongkrak, mesin dinyalakan, kan ini akan muter tuh. ABS-nya nyala karena dia menganggapnya mobil jalan, yang sensor ABS yang bekerja cuma yang kita dongkrak karena muter. Yang 3 yang lainnya kan diem, jadi kebacanya error, jadi ABS nyala. Tapi itu cuma intermittent aja, itu bukan error, itu karena emang bannya kita dongkrak, mesin kita nyalakan. Nah, kalau ini Spinmatic, kita coba lihat ya, begitu juga atau enggak. Oke, nyalakan. Oh, kalau Spinmatic ban kanan diem, harusnya ABS nggak nyala. Oh, ABS nggak nyala. Oh iya, berarti cuma yang di spin, manual, yang kalau didongkrak mesin dinyalain ABS nyala, karena yang Matic diem yang sebelah kanan. Oke, ini kita panaskan atau kita jalankan mesin. Kalau menurut di buku petunjuk sih 10 menit untuk yang light. Kalau yang heavy 3 sampai 6 jam, tapi nggak mungkin kayaknya ya 3 jam. Ya, ini coba kita panaskan sampai 10 sampai 15 menit lah. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah dipanaskan sekitar 40 menit, teman-teman. Nah, ini tabungnya warnanya gelap kayak gini. Nah, tuh warnanya gelap. Oke, ini nanti kita tap semua. Termostat juga kita bukan lepaskan ya, kita kendorkan biar yang ada di mesin keluar semua. Terus kita isi ini nanti air demineral lagi buat ngebilas. Terus kita nyalain lagi. Oke, ini kita tunggu dingin dulu. Oke, ini udah kita tap hasil dari cairan flashing tadi. Kalau dilihat tuh banyak gram-gram karatnya, tapi ini kalau dipegang lembut, nggak kerasa di jari, lembut. Airnya mirip yang tadi ditabung ya, tuh ini airnya yang keluar hitam. Oke, habis ini kita bilas. Ini tabungnya kita lepas dulu juga, buat itu masih ada air dikit. Termostat kita kendorkan. Oke, kita proses bilas. Oke, di proses bilas ini termostat yang dipakai masih termostat yang housingnya aja ya. Oke, karena kita mau bilas, ini diisi full air demineral. Oke, cara masukin air demineralnya juga sama, harus buka baut breather sampai ngucur, tutup, baru bisa kita panaskan setelah itu. Oke. Oke, ini udah kita nyalakan. Ini pakai cairan air biasa ya, air demineral. Kita proses bilas. Oke, kita nyalain 10 menit lah. Oke, nah setelah air demineral kita masukin, mesin kita panaskan. Nah, setelah ditunggu-tunggu sekitar 20 menit, ternyata air demineral tadi berubah jadi gelap lagi, teman-teman. Jadi kalau tekniknya 10 menit ngetap, 10 menit ngetap lama gitu ya. Jadi saya putuskan mesin dimatikan dulu sampai dingin dikit.
tutup tabung dibuka, terus selang return kecil itu dilepas dari tabungnya. Saya pasang konektor selang masuk ke penampungan. Jadi ini sistemnya bleeding. Teman-teman. Nah, cara ini efektif kenapa? Karena termostatnya saya buka, jadi tinggal housingnya. Jadi aliran air atau aliran air pendinginnya kan mengalir bebas gitu loh. Kalau ada termostatnya kan dia ketutup dulu, panas baru buka kan lama. Kalau termostat dibuka kan dia ngalir terus. Nah, ini bleeding ini tak lakuin sampai yang keluar itu bening. Ya, mendekati bening lah. Karena ini karatnya udah lumayan ya, teman-teman. Nanti di akhir video ini saya tunjukkan beningnya seberapa. Tapi ingat, setelah flushing ini kemudian dimasukkan ke coolant, pasti nanti karena ini karatnya udah parah ya, pasti belum bersih 100% sih. Pasti akan ada karat-karat atau butiran kecil karat yang masih ikut mengalir gitu. Nanti akan mempengaruhi warna coolant. Bisa jadi warna coolantnya berubah jadi dari pekat ke agak muda atau malah ke bening. Tapi yang penting jangan keruh. Gitu. Itu dilanjutkan terus aja, dipakai terus aja mobilnya. Baru nanti setelah beberapa bulan atau beberapa ribu kilometer baru ditap ganti coolant gitu. Nggak apa-apa, karena itu dia lagi proses ya, karena nggak mungkin bersih 100% kalau baru beberapa jam manasin mesinnya gini. Jadi makanya di bleeding sampai bening dulu, terus dipakai nanti isi coolant. Setelah ini isi coolant baru. Nah, kalau nanti berubah warna nggak apa-apa, dilanjutin dulu aja, jalan terus sampai dia, yang penting jangan keruh. Kalau keruh ya mau nggak mau harus ditap, di bleeding seperti ini lagi. Oke. Nah, saya dapat update dari yang punya spin ini. Ternyata kan dia pakai Preston yang agak orange. Kemudian setelah beberapa minggu berubah warna jadi agak pink. Dan agak ada butiran karatnya dikit katanya, tapi nggak keruh gitu. Jadi saya info ke pemilik spinnya buat dilanjutkan aja dulu, dipakai dulu. Nanti setelah beberapa lama baru di tap lagi gitu. Karena ini karatnya udah lumayan. Oke, ini kita lanjut bleedingnya ya. Ini saya bleeding hampir total dari bilas pertama itu total menghabiskan sekitar hampir 13 liter air, 13 sampai 15 liter lah, saya lupa. Jadi 1 galon Cleo itu dia isinya 6 liter. Nah, kenapa saya pakai air demineral ya? Biar aman. Karena kan coolant itu campuran etilen sama air demineral kan. Jadi kalau ketemu sama air demineral nggak apa-apa. Dan kalau dipanaskan juga nggak menimbulkan kerak. Gitu. Oke, ini di bleeding terus. Mesin nyala, bleeding terus. Sampai agak bening. Nah, ini udah agak bening nih. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, ini tadi cara bilasnya lain dari yang video saya sebelumnya ya. Ini ngebilasnya pakai sistem bleeding. Nih, tak kasih konektor begini, terus keluarin ke botol, terus itu tutup tabungnya, jangan ditutup, tapi buat ngisi coolant. Nah, jadi tadi ngalir sampai yang di sini udah bening. Ini udah bening sih ini. Udah bening hitungannya daripada yang awal, waktu bilasan awal itu mirip kayak gini. Ini udah segini nih. Ini hasil bilasan setelah pakai cairan flushing Preston ya. Nah, habis ini langsung
karena ini udah total, udah ya ini udah 95% lah ini. Nah ini pakai Preston ini Dexcool. Oke. Ini tinggal langsung pakai, ready to use. Oke, habis ini kita copot termostat. Itu karena pakai termostat yang buat flashing, pasang termostat yang aslinya tadi. Oke, caranya kayak gitu ya, sampai yang keluar itu bening. Oke, kita pasang. Nanti tak videoin setelah semua terpasang. Oke, cara pasangnya sama persis lah sama video saya sebelumnya. Ini tinggal masang itu selang sama nyopot, bongkar pasang termostat, terus isi coolant. Cara ngecek breather atau anginnya sama, nunggu sampai keluar blutuk-blutuk ya. Oke. Sekarang kita masukin coolant yang baru. Oke, setelah bilas dengan cara bleeding tadi selesai, kita pasang termostat aslinya. Karena tadi sebelumnya selang-selang baru udah kita pasang juga, jadi kita tinggal bongkar pasang termostat. Setelah itu kita masukkan coolant yang baru. Caranya sama persis dengan tadi masukin air di mineral. Pokoknya intinya caranya sama. Masukin, buka baut breathernya dulu ya. Ada blubuk-blubuk, tahan pakai jari, blubuk-blubuknya hilang, jarinya lepas, ngucur, tutup baut breather. Oke. Nah, bubuk tuh tadi. Belum ya? Tutup. Tuh, blubuk sampai diam. Nah, ini tadi kan pas blubuk pertama udah tak tutup. Sekarang dibuka. Nah, berarti udah. Oke teman-teman, bengkel kita flashing, total flashing lagi nih. Udah selesai pakai Dexcool Preston nih. Udah sekitar 5 menitan aman. Oke. Mudah-mudahan semua yang kotor udah keluar ya. Tadi yang keluar udah agak bening. Itu juga sekitar 5 menitan nggak berubah warna cairan coolant-nya, berarti aman lah. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih.